We are what we think. No matter who we are, let's think sharp. Let's think beyond. Let's think different. Let's think extraordinary. Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Samsung Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G. Get it now! Halo, selamat malam sahabat Piraset semuanya. Apa kabar nih? Gimana? Udah sesi kita yang ketiga nih di hari ini ya. Semoga semuanya masih pada semangat untuk menimba ilmu dari mentor kita pada malam hari ini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kelas mentorship kami pada program Host Championship Season 6. Saya ingin menginformasikan bahwa Host Championship Season 6 memiliki total hadiah Rp1 miliar dan sahabat Mirai Asset juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah setiap minggunya. Dan pada akhir kompetisi juga, program Host Championship Season 6 juga didukung oleh Bursa Efek Indonesia, official media partners kami ada Berita 1 dan Indonesia, serta disponsori oleh Samsung. Sebelum memulai sesi mentorship hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan Ardina Glenda di sini, selaku host dan perwakilan tim marketing Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Dan kemudian tentu juga telah hadir bersama kita ada Ibu Marta Kristina, selaku moderator dan juga perwakilan dari tim Investment Information Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Bu Marta, selamat malam Ibu Marta. Selamat malam juga Glenda. Halo Om Ben. Gimana nih Bu?
Baik, Halo, selamat Glenda. malam. Nah, Masih dan telah semangat. bergabung juga nih sama kita di sini tentunya the one and only Om Ben nih, mentor yang siap memberikan program edukasi di kelas mentorship di malam hari ini. Halo Om Ben, apa kabar? Halo, selamat malam. Ya, kalau Om Ben biasanya pom-pom di kolom chat mentorship ya. Kali ini semoga bisa mempom-pom partisipan ya, supaya semakin semangat belajar, betul Om Ben? Ya, oke. Baik, sebelum kita mulai akan saya bacakan terlebih dahulu ya disclaimer selama program edukasi ini berlangsung. Semua mentor dalam program Edukasi Host Championship Season 6 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan pemenang Host Championship season-season sebelumnya dan terdapat seorang capital market influencer serta bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mirae Aset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Mirae Aset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung resiko-resiko investasi. Oleh karenanya peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mirae Aset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Mirae Aset Sekuritas Indonesia dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai dengan aturan. Mirae Aset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Oke, baiklah. Mungkin daripada kita lama-lama disclaimer ya, kita langsung kasih aja ke Bu Marta dan juga Om Ben, karena pada malam hari ini seperti biasa akan dibuka dengan analisis fundamental dari Bu Marta. Berikutnya ada materi dari Om Ben, dan setelah itu tentu ada sesi Q&A, jadi sahabat Mirae Aset bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom Q&A ya, bukan kolom chat, kolom Q&A, dan nanti pertanyaan yang dipilih akan langsung dibahas oleh Bu Marta dan juga Om Ben selaku mentor di malam hari ini. Baiklah, kita udah nggak sabar nih ya dengar materinya. Langsung aja deh kita mulai. Kita persilakan panggung ya untuk Ibu Marta dan juga Om Ben. Baik, terima kasih Glenda untuk pembukaannya dan juga untuk teman-teman yang udah komen di kolom chat. Om Bennya sampai kabur loh, saya nggak tanggung jawab ya kalau Om Bennya nggak mau balik lagi. Nah, mumpung Om Bennya lagi masih malu-malu, jadi saya bawain materi saya dulu ya. Dan hari ini saya akan lanjut lagi di materi tentang aksi korporasi. Om Ben, saya izin share screen dulu ya. Om Ben sampai nggak konsen nih. Oke, dan materi hari ini yang paling kalau saya paling senang sama materi ini. Kenapa? Karena kalau ada merger dan akuisisi, harga saham dijamin naik. Dan sahabat Mirae Aset, apa sih merger dan akuisisi? Oke, kita lihat satu-satu ya. Nah, merger itu menggabungkan dua perusahaan atau lebih jadi satu perusahaan baru. Jadi merger dan akuisisi itu berbeda. Kalau merger itu membentuk satu perusahaan baru, jadi dari misalnya 3 perusahaan itu nanti jadi satu perusahaan baru. Atau misalnya dari 3 perusahaan yang ada diambil satu perusahaan induk, nah itu yang dipertahankan, sisanya itu dilebur jadi satu. Jadi itu adalah merger. Dan kalau sahabat Mirae Aset mau memperhatikan contoh-contoh merger. Nah, merger itu nggak terlalu banyak, akuisisi lebih banyak. Nah, ini beberapa contoh merger yang
paling besar dan contoh yang paling sukses ini adalah contoh merger Bank Mandiri. Mungkin kalau sahabat Mirai Aset generasi milenial nggak kenal ya ini 4 bank yang ada di sini. Jadi Bank Mandiri itu merupakan hasil merger dari 4 bank, itu di tahun 98 Bank Bumidaya, BBD, Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Dagang Negara, BDN, dan juga Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim. Kita lihat contoh merger lainnya. Contoh merger lainnya yang heboh di tahun 2020 itu adalah pembentukan Bank Syariah Indonesia. Itu adalah hasil merger antara 3 perusahaan, Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga BNI Syariah. Nah, BRI Syariah karena waktu itu listing ditunjuk menjadi induknya. Nah, ketiga ini kemudian bergabung jadi satu. Kemudian Bank BRI Syariah pada perjalanannya berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau tadi contoh merger yang kalau yang ini kan waktu itu belum listing. Kalau di yang ini contoh hanya satu yang listing dari 3 ini. Nah, ini adalah contoh yang merger 3-tiganya listing. Nah, ada ini 2016 ya, ada waktu itu Ciputra itu ada 3 perusahaan yang IPO. Ada 3 perusahaan yang listing di bursa, Ciputra Development, Ciputra Property, dan juga Ciputra Surya. Nah, untuk supaya menjadi lebih efisien, biaya listingnya jadi lebih murah dan segala macam lah. Intinya biasanya merger itu adalah menuju efisiensi. Kemudian dilakukan merger, Ciputra Development menjadi perusahaan hasil merger, ini yang 2 ini dilebur jadi 1 begitu. Nah, ini contohnya merger kalau misalnya 3-tiganya ada di bursa. Kalau yang nggak ada di bursa kayak contohnya tadi BRIS, itu pengaruhnya hanya ke BRIS-nya aja. Karena kalau ke BNI Syariah atau Mandiri Syariah tuh nggak akan mempengaruhi apa-apa karena perusahaannya nggak listing. Nah, kalau misalnya 3-tiganya listing, nah ini nantinya perusahaan contohnya ini kan CTRA itu yang Ciputra Development, CTRS Ciputra Surya, CTRP Ciputra Property. 2 perusahaan ini CTRS dan CTRP itu nantinya akan delisting, jadi tidak akan listing lagi di bursa. Maka nanti itu akan dilakukan namanya konversi saham. Jadi untuk yang punya CTRS, maka dari kalau misalnya punya 1 lembar CTRS akan dikonversi menjadi 2,13 lembar saham CTRA. Kalau yang punya CTRP itu 1 lembar punya saham CTRP akan menjadi 0,55 lembar saham CTRA. Nah, kenapa ada angkanya beda? Karena ini harganya waktu itu beda-beda. Harga CTRS itu sekitar 2000-an nih. Kalau dilihat di sini ya 2000-an, CTRA tuh 1300-an, CTRP lebih murah 500-an. Nah, ini kan untuk kita pemegang saham publik, kita sebenarnya bisa aja nggak setuju dalam RUPS LB. Nah, kalau kita nggak setuju dalam RUPS LB, itu kita bisa menyatakan ketidaksetujuan kita, dan nanti saham kita yang kita miliki itu akan dibeli. Nah, ini contohnya. Kalau kita nggak setuju dengan proses penggabungan ini, pemegang saham CTRA, maka harganya akan dibeli di harga 1.350, CTRS di 2.190, dan CTRP 535, seperti itu. Dan ini adalah jadwal-jadwalnya. Seperti itu. Jadi intinya sih kita perlu tahu kapan sih perdagangan terakhirnya untuk saham CTRS dan CTRP. Jangan sampai kita masih punya sahamnya, padahal nanti udah nggak listing lagi, seperti itu. Dan pengaruhnya apa sih kalau untuk merger? Yang pasti harganya naik nih. Dan kalau misalnya 3-tiganya listing, itu biasanya harga perusahaan sasaran, contohnya kalau seperti kasus tadi CTRP dan CTRS, itu naiknya akan lebih tinggi daripada CTRA-nya. Begitu. Nah, tapi kalau dalam kasus yang BRIS, berhubung hanya BRIS-nya aja yang listing, maka BRIS-nya yang naik tinggi gitu. Dan volume perdagangan otomatis akan naik. Itu merger. Nah, sekarang akuisisi. Nah, akuisisi ini lebih banyak lagi contohnya. Akuisisi itu mengambil alih perusahaan tanpa membentuk satu perusahaan baru. Jadi, gampangnya akuisisi itu seperti misalnya sekarang kita misalnya ada satu perusahaan, pemilik mayoritasnya adalah PT ABC. Nah, PT ABC menjual kepemilikannya ke PT XYZ. Nah, XYZ ini mengambil alih perusahaan yang dimiliki oleh PT ABC gitu. Jadi pengambil alihan. Contohnya saya yakin sahabat Mirai Aset udah banyak dengar yang di akhir tahun lalu itu adalah MTEK, Elang Mahkota Teknologi, mengambil
Kalau saya nggak salah ingat ya, 55% saham Omni Hospital, mungkin lebih. Pokoknya tapi MTEK menjadi pengendali baru dari SAME ya, kode sahamnya SAME atau Sarana Meditama Metropolitan. Kemudian ini Garuda Food. Nah, ini tahun ini Garuda Food mengambil alih saham menjadi pemilik baru dari PT Mulia Bogaraya. Ini kode sahamnya adalah Keju. Kemudian, nah ini yang banyak juga itu adalah di akuisisi itu banyak terjadi di perusahaan telekomunikasi dan menara telekomunikasi. Tahun ini Sarana Menara Nusantara mengambil ini PT Solusi Tunas Pratama, ini juga TBK. Kemudian Tower Bersama Infrastruktur itu mengambil alih atau mengambil kepemilikan saham Inti Bangun Sejahtera atau IBST. Pengaruhnya, sebelum ke sana, sebelum ke pengaruhnya, nah proses akuisisi nantinya akan seperti ini. Ketika sudah selesai proses akuisisinya, ini kan akan ada pemilik baru atau new controller. Contohnya seperti yang di MTEK dan SAME tadi, itu MTEK akan menjadi pemilik baru. Dan MTEK wajib untuk melakukan tender offer. Jadi untuk pemegang saham publik yang tidak setuju dengan akuisisinya, jadi istilahnya kalau misalnya kita sebagai pemegang saham Sarana Meditama Metropolitan atau SAME itu nggak suka atau nggak setuju sama MTEK, kita bisa ikut tender offer. Jadi istilahnya kita nggak setuju nih kalau MTEK ngambil alih perusahaan kita, perusahaan SAME ini, kan kita kan sebagai pemilik SAME, ya udah kita bisa ikut yang namanya tender offer. Dan tender offer itu wajib dilakukan oleh pemilik baru. Nah, ini contohnya, contoh penawaran tender dari SAME. Jadi MTEK sebagai pengendali baru itu akan melakukan tender wajib sebanyak ini ya, 1,7 miliar lembar saham di harga tender wajib Rp150 per saham. Dan kemudian nanti perlu dicatat juga untuk masa tender wajibnya, masa jangka waktunya. Pengaruhnya sama antara merger dan akuisisi. Di perusahaan sasaran itu pasti naiknya nanti akan jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang mengakuisisi. Jadi kalau misalnya kita melihat nih nanti kalau misalnya ada berita tentang akuisisi, sahabat Miraset bisa lihat bahwa perusahaan yang sasaran itu pasti akan naik lebih kencang. Dan volume perdagangannya pasti akan naik di dua-duanya, baik itu di perusahaan sasaran ataupun di perusahaan yang mengakuisisi. Sip, materinya itu dari saya. Coba kita lihat dulu Om Ben. Om Ben udah siap, Om Ben? Sudah. Oke, udah tenang? Sudah tenang, grupnya sudah tenang, sudah ditenangkan ini ya komen-komennya. Oke, siap. Om Ben silakan Om Ben dengan materinya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Ini kita bukan janjian ya dari semua dari semua mentor hari ini. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Tadi saya bercandaan sama Michael dari Ko Yudi, dari Ko Michael, dari saya. Semua membahas tentang psikologis trading ya. Jadi nggak tahu kenapa kita nggak janjian ya. Jadi mungkin sedikit mirip-mirip, cuman ada materi penyampaian yang berbeda dari kita ya, karena setiap orang punya style yang berbeda. Oke, saya share screen dulu ya teman-teman. Oke, sudah keluar Bu Marta untuk screen-nya? Sudah Om Ben, sudah. Ya, sudah. Oke ya. Jadi kita akan bahas ini teman-teman. Jadi risk management dan trading psikologis ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita memiliki psikologi trading yang cukup kuat ya, yang kuat sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh market ya. Jadi ini penting banget buat teman-teman untuk ketahui, karena tanpa memiliki trading psikologis yang kuat ya, tadi seperti yang Michael bilang juga saya sangat setuju, kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal ya, karena pasti akan bingung, akan galau ya. Dan ini penting banget ya. Ini seringkali disepelekan oleh trader-trader, tapi menurut saya tanpa kita memiliki psikologis trading ini, kalian mau jago menganalisa seperti apapun juga ya, analisa kalian sejitu apapun juga, saya rasa bakal mental, bakal rusak ya analisa kalian ya. Sudah analisanya udah bener, tapi dalam penerapannya di dalam market ya, itu pasti tidak akan bisa maksimal. Karena apa? Karena kalian nggak punya psikologis yang benar ya, seperti itu ya. Nah, ini ada sebuah prinsip ya. Prinsip ini yang juga sering saya pakai untuk trading, seperti itu ya.
dan saya ajarkan di PPC juga ya, dalam trading maupun sebuah investasi yang terpenting bukan seberapa besar yang kita dapatkan, tetapi seberapa besar kita tidak mengalami loss. Ini penting banget ya. Ini harus ditanamkan ke dalam kita prinsip-prinsip kita ya dalam trading ya. Jadi teman-teman harus punya prinsip ini sebagai pegangan. Karena saya lihat ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru itu selalu bilang bahwa gimana caranya supaya saya segera recover dari loss, gimana caranya saya tuh dapat profit yang maksimal ya, dapat saham beggar seperti itu, dapat saham ARA. Selalu yang dicari adalah yang seperti itu. Tetapi mereka melupakan bahwa prinsip dari sebuah trading itu seberapa besar kita tidak mengalami loss ya. Saya selalu bilang ya, kalau kita bisa memanage dari resiko ya, kita bisa mengerti resikonya, maka ya untuk profit itu akan gampang diperoleh. Karena apa? Tentu saja kita memiliki mindset yang benar ya. Udah resikonya udah ngerti nih. Resikonya saya udah paham, resikonya sekian ya. Karena itu kita sudah bisa untuk lebih trading itu dengan lebih tenang ya, seperti itu. Jadi ini prinsip utama yang harus kita tanamkan. Jadi teman-teman harus punya prinsip ini. Seberapa besar kita tidak mengalami loss. Proteksi dulu aset kita ya. Kita ngerti juga, Mas Bekti juga sering bilang sekali kepada teman-teman ya, kalau ada live IG dulu seperti itu di Zoom ya. Proteksi aset, proteksi capital kita. Ini yang perlu kita lindungin dulu sebelum kita mendapatkan profit ya. Jadi prinsip ini kalau udah salah dulu, teman-teman tidak akan pernah mengalami psikologis yang kuat ya menurut saya ya, seperti itu. Kemudian ini cut your losses short and let your profit run ya. Ini juga tadi Michael juga jelasin ya, dan kalian akan sukses dengan ini ketika kalian mengerti bagaimana kalian meng-cut loss kerugian kalian dan membiarkan profit-profit itu kalian kawal dengan trailing stop seperti itu ya. Jadi teman-teman, kuncinya adalah bagaimana teman-teman itu meminimalkan kesalahan ya, kesalahan akibat FOMO, kesalahan akibat teman-teman itu salah analisa, bahkan mungkin teman-teman itu asal masuk, asal ikut-ikutan. Ya, ketika teman-teman sudah merasa itu salah sebelum loss-nya menjadi semakin parah, maka yang kita lakukan adalah kita ini harus segera meng-cut kesalahan-kesalahan kita ya. Kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Karena kalau kita nggak segera cut kesalahan kita, maka yang terjadi adalah teman-teman akan menderita kerugian yang sangat besar sekali, dan bahkan biasanya banyak yang sampai minusnya itu sampai puluhan persen ya, seperti itu ya. Itu bahaya sekali karena akan merusak psikologis kita. Dan ini juga yang tadi Michael share ya, bagaimana yang Michael bilang matematika itu nggak adil ya. Ini benar banget ya. Jadi kalau teman-teman sampai mengalami loss yang sangat besar, teman-teman untuk merecovernya itu butuh effort yang sangat gede sekali. Makanya saya selalu bilang kalau ada teman-teman yang sudah loss-nya itu besar dan teman-teman sudah all in atau porsinya udah kegedean di sana, teman-teman itu hampir mustahil untuk bisa mendapatkan BEP. Karena apa? Karena butuh kenaikan saham yang cukup tinggi. Misalnya aja biasanya kalau udah loss 30% aja itu untuk BEP itu butuh 43% ya. Ini harus teman-teman ketahui ya. Kalau masih 10% bisa balik dalam 11%, 20% bisa balik dalam 25%. Tapi kalau mulai 30% ini sudah mulai berat. Karena apa? Gain-nya harus saham itu harus rebound 43% ya, seperti itu. Ya, apalagi kalau sudah loss di atas 50%. Karena kalau 50% aja gain-nya harus 100%, harus cari saham beggar. Ya, itu menurut saya kalau sebuah saham sudah mengalami penurunan 50% ya, untuk balik ke atas itu memang ada potensinya ya, selalu ada peluang. Contoh seperti BNBA ya, BNBA dulu pernah mencapai 2.700 3.000 ya. Kemudian turun sampai 1.000-an lagi dan akhirnya sekarang di atas 3.000. Tapi kita nggak pernah mengerti apakah saham itu bakal benar-benar kembali lagi. Ya, pertanyaannya selalu di situ. Kita nggak pernah mengerti karena apa? Karena market ini sangat dinamis sekali ya. Saya selalu bilang pada teman-teman, saya itu tidak suka trading itu diombang-ambingkan market, saya mendapatkan yang namanya ketidakpastian ya. Artinya apa? Artinya ketika saya mengalami loss itu saya harus cepat-cepat keluar. Karena apa? Kalau sampai loss-nya itu gede 50% aja, saya harus mendapatkan 100% untuk balik BEP. Ya, itu sangat berat sekali. Apalagi kita sudah melakukan masuk dalam cash yang jumlahnya sangat besar sekali ya. Beda kalau kita memang masih test lot dan lain sebagainya. Tapi itu pun saya juga tidak suka misalnya saya melakukan test lot pada akhirnya sampai loss 50% ya. Kalau memang test lot kenapa harus dibiarin sampai 50% ya? Itu pertanyaannya seperti itu. Jadi teman-teman, kuncinya adalah bagaimana teman-teman ini meminimalkan loss kalian.
Artinya apa? Kalau teman-teman sampai sudah menderita loss ya, teman-teman harus segera keluar ya. Oke. Nah, ini saya memberikan sedikit prinsip dari pengalaman saya. Mana sih yang bagaimana sih kita harus memilih saham untuk cut loss ya. Jadi saya selalu bilang seperti ini. Kalau saya mau melihat saham yang untuk saya cut loss ya, saya yang pertama saya akan mencari saham mana yang nggak memiliki potensi lagi ya. Seperti itu. Jadi saya selalu menganalogikan seperti ini, sama seperti kalau saya dulu pernah cerita ya, kita berdagang toko buku seperti itu ya, misal toko buku ya. Kita punya sebuah produk yang lagi in pada waktu itu, misalnya contoh aja ya, pada saat itu buku dengan cover Doraemon itu sangat populer ya, sangat populer ya. Tapi seiring waktu mungkin sudah tidak laku lagi karena sudah ganti, misalnya udah ganti Power Ranger seperti itu misalnya trennya ya. Nah, buku Doraemon ini kalau kita simpan ya, kita akan mengalami kalau di dalam bisnis yang namanya uang mati ya. Nah, daripada uangnya mati di buku Doraemon ini, biasanya ya para bisnismen, para pengusaha ini yang punya toko ini biasanya akan melakukan diskon atau obral. Tujuannya apa? Supaya barang yang mereka punya itu dapat ditukar ke dalam uang. Tujuannya apa? Uangnya mereka peroleh lagi dan mereka dapat ambil barang lagi yang saat itu masih bagus untuk mereka jual. Sama di dalam saham, dalam porto kita. Kalau di porto kita harus mengerti mana saham yang nggak memiliki potensi. Saham yang nggak memiliki potensi biasanya apa? Pilih saham ini gorengan atau bukan. Artinya apa? Artinya misalnya ya, ini saham-saham yang benar-benar nggak punya fundamental, nggak punya story yang benar-benar bagus ya. Udah sahamnya udah patah tren, udah downtrend banget ya. Kemudian sudah buangan bandarnya udah gede, secara bandarmologinya udah buangan terus ya. Kemudian TA-nya juga sudah jebol ke bawah, ya sudah all time low seperti itu. Nah, kalau sudah saham-saham yang seperti ini, biasanya saya menyarankan untuk cut loss. Apalagi kalau teman-teman itu nyangkutnya di pucuk ya. Kalau udah benar-benar, waduh, ini nyangkut di pucuk begitu ya, mau nggak mau cut loss ya. Kemudian saya cek lagi trennya sudah patah atau masih bagus. Itu yang menjadi pertimbangan saya yang pertama. Jadi saya akan melihat barang mana yang sudah nggak berpotensi dalam porto saya. Saya selalu tidak ingin ada barang-barang busuk di dalam porto saya. Karena apa? Karena barang busuk itu kalau dibiarin semakin busuk. Ya, ini bahaya banget ya. Kecuali kalau memang saham goreng tersebut lagi in ya. Lagi yang saya cerita seperti buku Doraemon itu lagi in, lagi momentumnya bagus, lagi trennya bagus ya. Itu silakan mau ngehold. Tapi kembali lagi ya, kalau sampai patah tren atau sudah jebol, penggerak harganya keluar dan lain sebagainya, maka kita harus segera keluar ya karena sudah nggak memiliki potensi lagi. Lalu yang kedua, jika saham ini masih memiliki masa depan perusahaan yang cerah dan kita masih ingin berjuang di saham tersebut, maka pastikan kita memiliki alokasi dana untuk average down di saham tersebut. Ini penting juga. Nah, pertanyaannya misal seperti ini, ada saham-saham yang memang bagus ya, fundamentalnya bagus seperti itu, tapi sudah jebol support ya, sudah turun, seperti misalnya teman-teman hold saham-saham konstruksi belinya di Januari 2021, itu pucuk-pucuknya ya, misalnya seperti Waskita di 2000 seperti itu, atau Adikarya di 2000, sekarang harganya sudah hampir separohnya seperti itu ya. Ini kalau kalian memang masih mau survive di saham tersebut ya, pastikan kalian memiliki alokasi dana untuk average down. Ya, seperti itu. Kalau nggak punya cash bagaimana? Ya kalau nggak punya cash, teman-teman saya sarankan jangan melakukan top up. Karena apa? Karena teman-teman aja handle duit yang sekarang aja itu sudah kewalahan ya. Misalnya di RDN kalian sekarang ada 100 juta. Kalian handle 100 juta aja nyangkut semua. Jangan pernah sekali-sekali melakukan top up. Karena apa? Kalau kalian handle 100 juta nggak bisa, maka kalau kalian top up 100 juta lagi, pasti juga akan nyangkut semuanya. Ya kan? Karena kalian tidak memiliki dasar analisa yang benar seperti itu ya teman-teman. Artinya apa? Artinya kita harus tetap survive, belajar dari apa? Dari sisa dana yang ada. Saya selalu bilang seperti itu. Dari sisa dana yang ada, ini jangan di top up, tapi ini kita kembangkan dulu. Kita kelola, kita benar-benar caranya gimana kalau sudah nggak punya dana, ya kita cut loss separuh. Buang separuh, nanti kita cari di area support kuatnya, di mana kita melakukan average down di situ. Itu kalau kalian pengen berjuang di saham tersebut. Ya. Tapi sekali lagi, kalau saya pribadi, saya selalu tidak ingin berjuang. Itu yang membuat saya, teman-teman, kemarin pada waktu market crash di Maret 2020, saya melakukan cut loss dari semua portofolio saya dan saya menderita kerugian 60%. Ya, jadi saya loss 60% dari semua porto saya, dari total modal saya. Dan gara-gara saya cut loss, saya berani cut loss seperti itu, saya mulai belajar lagi, saya mulai mencari saham-saham yang benar-benar murah lagi diskon ya, dan itu membuat portofolio saya berkembang sampai dengan sekarang. Kalau saat itu saya nggak berani cut loss ya, maka psikologi saya akan rusak.
Artinya apa? Kalau teman-teman punya psikologis yang rusak itu, pasti teman-teman akan takut. Ya, akan takut. Mau masuk takut. Karena apa? Aduh, saya takut nih. Jangan-jangan nanti setelah saya masuk, rontok. Itu contoh dari psikologis yang sudah rusak. Saya sering mendapatkan member yang telepon saya, bahkan ya, seorang ibu-ibu dulu, saya masih ingat sekali, hampir tiap hari itu gangguin saya, ya, hampir setiap hari berusaha, Om Ben saya telepon ya, saya telepon. Itu ceritanya sama seperti ini, teman-teman. Dia itu nyangkut di saham obat. Ya, saham obat nyangkut di pucuk. Saya sudah suruh cut loss, dia nggak mau cut loss, dia masih mau berjuang. Ya, saya sudah bilang, oke, saya tentukan titik supportnya di sini, tapi ini saham lagi downtrend berat, bahaya. Nggak apa Om Ben, saya mau average down. Oke, dia average down. Saya selalu bilang, kalau average down di harga tertentu, misal anggap aja support di 3.000 ya, kalian average down di 3.000. Kalau 3.000-nya jebol bagaimana? Segera buang yang sebanyak yang kalian beli di 3.000 itu. Paling enggak buang di sana. Artinya apa? Artinya kalian mengurangi loss kalian supaya enggak kegerogotin lagi modal kalian. Tapi ibu ini enggak mau. Akhirnya terus dibawa nyelem. Sampai suatu ketika dia akhirnya enggak kuat, dia cut loss. Ya, sudah cut loss, kemudian dia bilang, Om Ben saya mau pensiun. Karena sudah stres berat, saya mau break dulu. Ya, break dulu. Oke. Nah, setelah break itu dia memulai lagi, ternyata psikologisnya belum benar. Ya, waktu itu masuk lagi ke dalam market, dia nanya ke saya, Om Ben, saham apa yang menurut Om Ben bagus? Saya kasih beberapa saham. Beli saham ini, beli saham ini. Ini menarik, ini lagi reversal, saya bilang seperti itu. Nah, tapi karena psikologisnya berantakan, akhirnya dia cuma nonton. Dia nggak berani masuk lagi. Karena psikologisnya masih trauma. Trauma dengan market. Trauma dengan cut loss-nya dia yang di saham obat tersebut. Alhasil apa? Misal ya saham A yang saya rekomendasikan masih di harga 500, misal seperti itu. Dia nggak mau beli. Lalu naik ke 600. Dia telepon saya, Om Ben udah 600. Loh, sudah beli belum? Belum Om Ben, kemarin saya nggak berani beli. Takut. Dan akhirnya ibu ini FOMO. Dia beli di harga 700. Padahal itu area resistnya. Seperti itu. Akhirnya kena sangkut lagi. Nah, ini yang saya bilang. Psikologis kalau udah nggak bener ini, kalian mau dikasih stock pick apapun juga ya, nggak usah analisa lah, dikasih stock pick aja udah takut masuk. Karena apa? Trauma. Ya, makanya sebelum psikologis kalian terganggu, jalan terbaik adalah kalian cut loss. Ini jalan terbaik ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi saya itu ada juga orang yang sering bilang, Om Ben itu ngajarin cut loss melulu, cut loss modal saya habis dong lama-lama kalau saya cut loss melulu. Nah, setelah cut loss ini kita ya melakukan evaluasi dong. Jangan kalian konsisten disiplin, konsisten cut loss ya. Saya itu, Om Ben, saya itu konsisten cut loss loh. Tapi saya cut loss melulu. Alhasil modal saya dari 100 juta jadi sisa 10 juta sekarang. Karena apa? Karena saya konsisten cut loss. Nah, ini berarti ada yang harus dibenerin ya. Dievaluasi lagi. Kenapa masuk dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman pastikan memiliki mindset yang benar dulu soal psikologis dan cut loss ini ya. Oke. Ini mengapa cut loss penting ya? Yang pertama, cut loss itu melindungi aset kita atau modal kita ya. Ini jelas banget ya yang seperti Mas Bekti cerita ya. Melindungi aset. Kalau kalian scalper, seorang scalper gitu ya, gagal ya, harus segera cut loss. Karena apa? Sebelum aset kalian kegerogotin dari saham yang benar-benar turunnya volatil ya, seperti itu, yang drop ya tiba-tiba seperti itu. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah melindungi psikologis trading kita. Yang tadi saya ceritain soal ibu-ibu itu ya. Semoga teman-teman bisa menangkap ya. Ini penting banget kita proteksi. Dengan cara apa? Dengan cara cut loss. Ya, tentu saja. Dan yang ketiga, kita memastikan memiliki cash. Kenapa cut loss penting? Memastikan kita memiliki cash. Tujuannya apa sih? Ketika kita memiliki cash, kita bisa mengincar saham-saham yang masih berpotensi reversal. Seberapa banyak mungkin teman-teman yang dulu ya, yang ngalamin teman-teman yang bukan generasi kolonial ya, teman-teman yang ikut trading dari tahun sebelum 2019 ya, kena market crash di tahun 2020, teman-teman nggak berani cut loss ya. Teman-teman akan kehilangan banyak potensi di saham-saham yang lagi reversal saat itu. Bayangin aja, dulu agro ya, BRI Agro itu harga 80 loh di bulan Maret 2020. Sekarang 2000 ya kan. BRI Syariah dulu tuh di 120-an. Sekarang berapa? 2000 juga ya kan. Saham Bismillah itu dulu juga 80. Sekarang di 500-an. Nah, artinya apa? Kalau kita nggak punya cash, kita nggak bisa mengincar saham-saham yang membentuk reversal seperti itu ya. Kita nggak punya uang untuk belanja saham-saham yang memang saat itu masih terdiskon dan malah reversal ya. Jadi pastikan kita memiliki cash ya. Kemudian
tujuan cut loss lagi mengapa harus penting? Yang keempat, membuang barang busuk sebelum makin busuk ya. Yang tadi saya ceritain ya teman-teman. Kalau sampai cut loss-nya itu sampai 50% ke atas, itu berat untuk mengembalikan BEP ya. Jadi harus segera cut loss sebelum makin busuk ya. Dan yang nggak kalah penting adalah ini pengakuan kita melakukan kesalahan. Tadi si Michael ya, Michael bilang ego ya. Ego ini yang membuat orang itu nyangkut dan lain sebagainya. Ya, jadi pengakuan kalau kita melakukan kesalahan itu penting banget. Karena apa? Kita meletakkan ego kita. Ya, kita mau dikoreksi. Ini sebagai salah satu bentuk bahwa kita sebuah confession kita. Oke, saya salah. Saya masuk tanpa analisa atau saya salah analisa. Makanya saya mau cut loss supaya apa? Saya mau belajar. Ini penting banget karena banyak orang yang mengakunya mau belajar tapi nggak ada buktinya. Ya, nggak mau cut loss ya. Terus trading juga masuk asal-asalan lagi, kemudian menyalahkan orang dan lain sebagainya ya. Jadi cut loss itu mengapa penting? Saya ambil dari 5 poin ini ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke next slide. Ke perlindungan aset ya. Jadi perlindungan aset ini kalian harus menentukan yang pertama adalah seberapa besar loss yang dapat kalian tanggung. Ketika kalian masuk dalam sebuah saham, selalu cari di mana resiko yang dapat kalian tanggung ya. Artinya apa? Bikin trading plan ya. Cari tentukan seberapa besar loss yang dapat kalian tanggung. Jangan cari wah kalau saya masuk ini, wah ini saham ini wah lagi dipom-pom ini saham A tersebut ini. Wah, ini kalau naik arah 3 kali gitu. Waduh, saya dapat jadi orang kaya nih pasti nih. Jangan memiliki pemikiran seperti itu. Itu salah besar. Yang pertama ketika kalian masuk adalah tentukan dulu seberapa besar loss yang dapat kalian tanggung. Tentukan dulu resikonya, manajemen resiko di atas segalanya, ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan seberapa besar porsi trading dalam sebuah saham. Ini penting juga. Banyak sekali trader sekarang itu kelabakan portonya kayak supermarket, udah kayak supermarket gitu, nggak ada porsinya dari sebuah saham. Ya, jadi teman-teman menentukan dulu. Misalnya saya selalu bilang, teman-teman mau punya dana 100 juta atau 10 juta aja misalnya seperti itu. Tentukan kalian mau masuk berapa saham. Kalian mau swing, mau scalping, silahkan, nggak apa-apa. Mau scalping pun dari uang 100 juta itu, misal seperti itu ya, 100 juta, kalian tentukan dulu. Porsi untuk scalping berapa? Oke, saya mau menentukan 30 juta atau 50 juta untuk scalping. Silahkan, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Kembali ketahui resikonya. Seberapa besar yang loss yang dapat kalian tanggung. Jadi porsi ini harus tentukan dulu dari awal. Misal ya, teman-teman mau swing untuk windows dressing ya, misal seperti itu. Tentukan dulu berapa saham yang mau kalian handle. Kalian bisa handle berapa saham sih? Oh, saya cuma 5 saham aja. Kenapa? Kalau kebanyakan saya kewalahan. Ya ini bagus banget ya. Cukup 5 saham aja, nggak usah banyak-banyak ya. Tujuannya apa? Supaya kalian nggak kelabakan. Ini penting juga ya. Jadi ini yang harus teman-teman ketahui. Jadi jangan sampai, pokoknya ada saham bagus, ada bagus nih saya masuk, ada bagus saya masuk, ada bagus saya masuk. Alhasil apa? Alhasil portonya kayak supermarket, kalian nggak bisa handle-nya. Ya. Nah ini menurut saya sangat bahaya sekali ya. Jangan jadi trader yang latah seperti ini. Ya, akan merusak psikologis juga kalau seperti ini. Jadi asetnya juga pasti akan kegrogot dan nggak maksimal semuanya. Karena apa? Cuman latah. Wah, saham ini bagus, semua mau dibeli. Semua saham yang bagus mau dibeli. Nggak bisa, teman-teman. Kita nggak bisa memiliki semua saham di porto kita ya. Jadi kita harus memilih seperti itu. Ya, kita harus menentukan. Itu dasar utamanya untuk perlindungan aset ya. Seperti itu. Saya lanjutin lagi. Kemudian soal loss besar. Nah, kalau sampai loss-nya besar, kita ini kehilangan apa sih? Yang pertama kita kehilangan modal atau aset kita ya secara signifikan, dan yang kedua kita kehilangan kepercayaan diri, psikologisnya rusak kayak yang tadi seorang ibu itu yang saya ceritain. Rusak psikologisnya. Ada saham bagus nggak mau masuk karena apa? Trauma. Ya. Jadi jangan pernah punya loss yang besar ya. Jadi kita akan rugi banget ya, kita akan kehilangan banyak hal ya seperti itu. Saya lanjut lagi. Sekarang recover dari loss. Kalau sudah loss ya kita cut loss. Itu bagaimana supaya recover? Ini yang selalu saya ajarkan. Yang pertama adalah kecilkan porsi atau size untuk entry, untuk buyback dari sebuah saham. Kecilin. Misalnya kalian masuk 10 juta, kecilin. Pakai 2 juta dulu. Tujuannya apa? Supaya kita mengembalikan psikologis trading kita. Supaya kita pede kembali. Ya. Kalau kita misalnya loss besar ya, kemudian kita sukses ya. Waduh, sukses. Itu kita nanti beli saham A profit ya, kita lepas. Beli saham B profit ya, mulai pede lagi. Ya, mulai ke recover psikologisnya. Ya. Yang kedua yang penting juga kita mencari ritme konsistensi.
Ya, kita cari konsisten. Kalau pakai porsi yang kecil, kalau loss juga loss-nya resikonya kecil. Artinya apa? Psikologi kita keganggunya lebih sedikit karena loss-nya kecil. Tapi sekarang kebalikannya, orang biasanya ketika mengalami loss, yang terjadi adalah teman-teman ini masuk lebih besar. Tujuannya apa? Pingin segera balas dendam, balikin loss. Ini salah banget. Karena ketika kita sudah loss, kita cut loss ya, kita nggak mengevaluasi diri, tapi kita langsung agresif bermain lebih besar lagi 2 kali dari yang biasa kita masuk, misalnya seperti itu. Tujuannya supaya segera balik modal, ya, segera balikin loss-nya itu. Itu nggak bisa. Kalau sampai loss lagi, yang terjadi adalah semakin rusak psikologisnya dan semakin juga modal kegrogotin banyak, ya. Jadi cara recover adalah kecilin porsi untuk mencari ritme konsistensinya untuk biar pede lagi. Nah, setelah pede ini, naikkan porsi bertahap setelah konsisten. Misal, selama 1 minggu ini sudah konsisten, sudah profit lagi. Oke lah, minggu depan saya coba naikin sedikit. Kalau ketika naikin loss lagi bagaimana? Sering loss, turunin lagi. Jadi ini kita mengatur porsinya ini. Biasa masuk 10 juta, kurangi jadi 2 juta, sisain 2 juta dulu. 2 juta stabil nih, stabil, naikin 3 juta misal seperti itu. Atau 4 juta. Oh, 4 juta kok saya loss ya? Kok saya mulai keganggu lagi, mulai nggak nyaman lagi ya? Kurangin ke 3 juta. Ini nggak ada nggak ada pola yang paten seperti itu. Tapi ini kembali lagi kalian cek diri kalian sendiri. Trading itu harus fun. Kalau sudah tradingnya udah deg-degan nggak fun, berarti kalian ada yang salah. Itu saya selalu bilang ya. Nah, kalau itu berarti kalian harus mulai mengecilin modal dan lain sebagainya ya. Ini penting banget ya. Kemudian yang terakhir adalah bikin trading plan ya. Bikin trading plan. Ini nggak kalah penting ya. Jadi sebelum masuk bikin trading plan. Exit di berapa ya. Stop loss di berapa, taking profit di berapa ya. Oke, nah ini saya jelasin sedikit soal trading plan yang biasa saya bikin ya. Ini simple trading plan saya. Yang pertama adalah saya biasanya kalau masuk dalam sebuah saham, misalnya saya melihat, oh saham ini bagus nih. Yang pertama adalah saya cari entry-nya di mana. Ya, entry-nya di mana dan average-nya mau berapa. Misalnya titik supportnya ya. Saya selalu masuk berdasarkan titik support teman-teman ya. Jadi misal saham A ini bagus nih, lagi breakout. Oh, ternyata saham A ini breakout dengan volume di harga misalnya 1000. Sekarang di 1050 nih. Nah, berarti kita ngerti 1000 ini area supportnya. Masuk di 1050 boleh nggak? Boleh-boleh aja. Beli pakai entry piramida, bikin ya. Cari average kalkulator tuh banyak tuh ya di dalam Play Store atau Android ya seperti itu. Kalian cari tujuannya apa? Supaya menentukan average terendahnya. Misalnya, oke, saya 1050 saya memang mau masuk 10 juta misal di saham tersebut. Oke, 1050 saya mulai cicil nih. Saya mulai masuk mungkin 1,5 atau 2 juta dulu deh. Nitip sendal seperti itu ya. 20% maksimal dulu. Nah, sisanya ini entry bertahap. Misal di 1040, 1030, 1020, sampai 1000. Kemudian tentukan resikonya. Oke, di saham ini misalnya saya pengen average-nya ya sekitar 1025, 1020 lah. Ya, saya stop loss misalnya 5% dari 1020. Itu oke banget ya, nggak ada masalah. Ya, itu salah satu contoh. Nah, yang kedua juga kalian tentukan metode entry kalian, mau buy on weakness atau buy on breakout. Tadi saya jelasin buy on breakout ya, yang jebol di 1000. Kalau buy on weakness bagaimana? Buy on weakness misal ada sebuah saham yang lagi terkoreksi. Kalian ngerti support kuatnya di 1000 misalnya seperti itu. Ya udah, cicil mendekati 1000 ya. Bahkan kadang-kadang untuk menghindari false break seperti false breakdown ya. Bisa aja teman-teman oke lah ngantri sampai di 990, 980. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Cut loss-nya di mana? Misalnya di 960 atau 970. Ya, seperti itu. Itu kita nawar di harga diskon buy on weakness. Tapi tetap tentukan juga titik cut loss-nya di mana ya. Tentukan area stop loss-nya. Oke. Kemudian juga tentukan area taking profit-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan resist. Berdasarkan apa? Berdasarkan kalau swing ya pakai area resist ya. Kalau misalnya scalping di saham gorengan ya kita lihat tekanan jualnya bagaimana. Kita harus ngerti bagaimana kita keluar ya. Kalau saham-saham gorengan saya selalu bilang saya tidak punya target yang paten di saham gorengan. Tapi ketika marketnya ini sudah mulai tertekan, ya, saya mulai mengurangin porsi saya bertahap. Misalnya saya masuk 10 juta, saya mulai jualan bertahap. Jualan 2 juta dulu, ya.
sisain 8 juta. Waduh, kok tertekan lagi, saya jualan 2 juta lagi seperti itu. Kalau udah, wah marketnya berat nih, overnya diisi terus, diganjelin terus, bahkan diguyur ya seperti itu, ya saya langsung lepas. Ya, tentukan area taking profit. Yang nggak kalah penting terakhir adalah jangan sampai profit jadi loss. Ya, jangan sampai udah profit nih di saham swing ya, udah profit 30% ya, akhirnya malah loss minus 10%, kayak yang tadi si Michael bilang ya. Kalau Michael bilang tadi siang ya, udah profit 30%, keluarnya cut loss 10%. Jangan sampai. Proteksi dengan apa? Dengan yang namanya trailing stop. Kalau nggak ada trailing stop di sekuritas kalian, pakai yang namanya auto sell secara manual. Ketika nanti naik lagi, misalnya udah profit 30% nih, misal seperti itu ya, kalian batasi. Misal, oke, saya mau pasang stop loss 10% dari harga sekarang. Ya udah pasang seperti itu. Kalau nanti naik lagi, misalnya udah jadi 40%, stop loss-nya gimana? Naikin lagi. Itu cara mengawal dengan stop loss manual atau dengan trailing stop seperti itu. Dikawal, ya dikawal. Tujuannya apa? Kita tidak tergerus dari profit ini, jangan sampai profit ini jadi loss. Ya, paling enggak udah profit 40%, ya udah saya sudah cukup puas dengan 25% misalnya seperti itu. Ya udah, pasang stop loss-nya 15% dari harga sekarang. Berarti kalian sudah ngunci 25% untuk taking profit. Itu paling aman, ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini gagal gara-gara apa? Gara-gara kalian udah profit ya, udah cuan jadi loss. Kenapa? Karena nggak mau memasang stop loss, tidak mau memasang trailing stop, tidak mau melakukan taking profit ketika sudah mencapai resist. Ya, ini simple trading plan yang saya buat. Ya, jadi saya selalu tentukan entry-nya, ya, metodenya bagaimana, stop loss di berapa, taking profit di berapa. Ya, ini penting banget. Oke, saya lanjut. Risk reward, ya. Risk reward ini juga mempengaruhi cara bikin saya di trading plan saya. Ketika ya, yang pertama prinsipnya adalah trend itu teman saya ya, trend is our friend. Artinya apa? Saya akan lebih berfokus ke saham-saham uptrend daripada downtrend untuk melakukan swing, untuk melakukan trading ya, terutama trading dalam jangka yang panjang ya, swing ya seperti itu ya. Kalau uptrend itu enak, karena apa? Saya selalu bilang saham uptrend itu resist sebanyak apapun juga akan gampang jebol. Karena apa? Trennya kuat, momentumnya kuat. Sama kayak mobil sedang bergerak didorong, itu enteng. Tapi kalau mobilnya diem, kita mulai dorong itu berat, karena nggak ada momentumnya. Kalau kalian ingat pelajaran fisika dulu ya, seperti itu. Jadi tren ini teman kita. Cari saham yang punya momentum, saya selalu bilang gitu. Ya, cari saham yang uptrend, lagi bergerak uptrend lagi. Ya, enak. Kemudian risk reward saya minimal itu harus 1:2, itu minimal. Semakin tinggi rasio rewardnya itu semakin bagus. Misal, waduh, ini risknya ini 1, rewardnya 4, ya udah bagus banget. Ya, kenapa saya nggak berani masuk? Buat saya risk reward 1:1 itu sudah nggak bagus. Karena apa? 50-50 berarti. Ya, artinya apa? Artinya 50-50. Saya tidak terlalu suka dengan mau beli saham yang risk rewardnya 1:1. Karena menurut saya kurang bagus. Minimal adalah 1:2. Artinya apa? Misal seperti ini. Supportnya di 1000 nih, ya. Supportnya di 1000, ya. Harganya sekarang mau ambil di 1025 ya, seperti itu ya. Oke, kita punya risk di 25. Rewardnya bagaimana? Rewardnya ini resistnya di 1080 misal seperti itu. Itu bagus. Ya, karena apa? Resikonya cuma 25, rewardnya ada di atas 50, ya. 55 poin dari average kita. Artinya apa? 25/55. Itu bagus, ya. Itu di atas 1:2, ya, 1:2 lebih sedikit, ya. Kemudian bagaimana? Terus berlatih dan evaluasi untuk mendapatkan hasil terbaik, ya. Butuh jam terbang, butuh latihan terus. Kita mengasah sistem kita bikin trading plan, kita mengerti risk reward-nya, kemudian kita terapin di market. Oke, gagal, evaluasi. Ya, evaluasi. Kenapa saya gagal? Belajar lagi ya. Belajar terus. Besok praktek lagi, gagal, belajar lagi. Sampai kalian menemukan ritme kalian. Oh, ternyata ini cocok nih cara sini buat saya, ya. Sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Dan ingat teman-teman, hasil yang terbaik buat saya belum tentu terbaik buat kalian. Makanya butuh yang namanya beradaptasi dan berlatih terus, berevaluasi, ya. Evaluasi praktek. Itu selalu harus kita lakukan. Tujuannya mendapatkan formula yang terbaik buat sistem trading kita, ya. Nah, lalu final result-nya adalah seperti ini.
kita harus membuat yang namanya review atau jurnal trading. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti performa trading kita. Oh, saya trading setahun ini, kok saya gagal terus ya? Nah, ini kita bisa lihat review. Oh, kenapa saya gagal? Oh, ternyata saya gagal gara-gara cut loss yang kecil-kecil. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Berarti saya sudah disiplin kan? Cuman mungkin saya butuh mengasah kemampuan analisa saya lebih tajam lagi. Atau kalian review, oh saya gagal kenapa? Waduh, saya nyangkut nih, saya nyangkut di saham obat, saham nikel ya, kemudian ada saham Bank Mini nyangkut lagi, semua saham yang digoreng saya punya sangkutan semua. Nah, ini berarti ada yang salah dengan sistem trading kalian. Harus belajar, harus berubah ya. Evaluasi diri dan improve kita ya. Improvement selalu seperti itu. Kemudian kita melihat pertumbuhan aset. Trader yang sukses itu diukur dari pertumbuhan aset ya. Analis yang berhasil belum tentu seorang trader yang sukses. Kita bisa menganalisa, saya tidak mengecilkan, di sini ada analis Bu Marta ya, saya tidak mengecilkan analis-analis seperti Bu Marta, seperti itu. Tapi kembali lagi ya, maksud saya adalah seperti ini, jangan salah nangkap ya. Kita bisa aja menganalisa dengan hebat, tapi kita belum tentu bisa trading dengan hebat. Artinya apa? Analisa boleh beneran ini. Ada nih cerita kasus ini. Saya punya seorang teman, analisanya jago bener. Jago. Tapi dia nggak berani ngelakuin yang dianalisa. Ini aneh bener teman ini. Jadi ini seorang teman ini psikologinya juga lagi berantakan waktu itu. Dia bilang, aku tuh nganalisa itu tepat, saham A beneran di target. Tapi kenapa aku nggak berani masuk? Yang lain, teman-teman yang dengerin analisa, dia masuk. Semua profit. Dia cuma nonton aja. Ya. Jadi, maksudnya seperti ini. Orang bisa aja menganalisa, tapi kalau nggak punya psikologis trading yang bagus, belum tentu dia bisa melakukan apa yang dia analisain. Ya. Jadi ini penting banget ya. Jadi trading sukses tidak dari pertumbuhan aset. Saya itu jujur aja teman-teman, tidak memiliki saham beggar. Jarang banget saya dapat saham beggar karena memang saya mengerti saya bukan seorang swing panjang ya seperti itu ya. Misal seperti BGTG dari 500 sampai sekarang di 2000-an ya. Saya udah lepas karena saya keluar masuk. Yang saya lihat adalah pertumbuhan aset saya. Ya, ketika jadi saya ada orang yang fokusnya seperti ini, pingin bikin screenshot nih. Wah, nih saya profit saham 400%. Ada yang seperti itu. Ya, nggak ada masalah. Tapi target kita adalah pertumbuhan aset. Percuma kita punya saham-saham beggar ya di dalam porto kita kalau porsinya nggak imbang. Artinya apa? Saham beggar ini ya, misalnya ya, kita anggap aja ya, satu saham itu biasanya 100 jutaan. 10 jutaan ya, tadi 10 jutaan. Seperti itu. Yang di saham beggar ini cuma masuk 5 juta. Tapi nyangkutnya, kalau nyangkut tuh masuknya 20 jutaan. Ya percuma 5 juta beggar juga kecil. Karena apa? Kalau nyangkut, dia malah masuknya 20 juta. Ya, asetnya nggak bertumbuh akhirnya. Nah, ini bahaya banget. Ya, bahaya banget. Jadi, teman-teman lihat pertumbuhan aset yang konsisten. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting saya ajarin, set target yang realistis. Tentukan target. Mau kalian seorang scalper, swing trader, tentukan target. Targetnya harus jelas nih. Oke, misal seperti ini. Saya punya target nih. Saya jujur aja ya dalam scalping ini saya sehari cuma butuh 10 juta aja. Target saya 10 juta. Sangat realistis sekali buat saya. Ya udah saya tentukan pakai target itu aja. Kalau udah 10 juta untuk scalpingan saya sudah saya cukup. Saya bisa berhenti atau kalau saya mau trading lagi saya harus menganalisa dengan baik karena saya sudah mencapai target harian saya. Sama, teman-teman harus ngeset target. Misal ada juga seorang swing trader ya, targetnya realistis. Ada seorang yang punya dana besar, dia cuma pingin di dalam 1 tahun ya portonya ini cuma pingin naik misalnya 10-20% aja. Sah-sah aja karena dananya besar sekali seperti itu. Dia set target yang realistis dan meraih konsistensi. Tiap tahun harus perform, harus sampai targetnya. Ya, ini penting banget. Kalau teman-teman nggak punya target, teman-teman nggak punya sesuatu yang teman-teman harus achieve. Ya, jadi set target kalian ya. Ini penting banget ya. Jadi bikin jurnal ya buat review, evaluasi improvement, pertumbuhan aset dan set target yang realistis ya. Goal kita adalah seperti ini ya. Ini adalah aset history ya seperti itu. Nah, pertumbuhannya boleh nih. Ini contoh ya. Ini di bulan 6 naik ya, bulan 7 boleh turun. Tapi overall ini seperti saham uptrend nih ya. Dia bikin higher high ya, bikin higher low, kemudian higher high. Ini yang kita kejar supaya teman-teman goal kita adalah pertumbuhan aset kita. Ya, kita trading, kita berinvestasi, tujuannya apa? Duit saya dari 100 juta bisa menjadi 200 juta. Jadi 300 juta dan seterusnya. Ya. Oke, sekian materi dari saya. Semoga berguna buat teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Marta.
Baik, terima kasih materinya Om Ben, dan kayaknya kita memang harus sering-sering dengar yang seperti ini supaya selalu diingatkan. Mungkin udah tahu ya, begitu besok praktek lupa lagi atau enggak terlalu terbawa emosinya gitu ya. Dan hari ini kita udah dengar 3 kali nih, jadi sahabat Mira Asset besok begitu mulai trading jangan lagi terbawa-bawa ya, ingat trading plan-nya disiplin. Om Ben, ini ada beberapa pertanyaan nih yang masuk nih Om Ben. Mungkin saya mulai dari yang agak banyak ini, tanya tadi tentang risk reward ratio. Mau dikasih contoh Om Ben gimana sih cara nentuinnya untuk risk reward ratio? Contohnya seperti tadi 1:2 gitu. Oke, sebentar ya. Saya buka chart dulu ya, bentar. Saya akan share screen lagi ya. Saya akan buka chart dulu. Oke, misalnya saya cari contoh saham ya. Saya pinjam layar lagi ya Bu Marta untuk Ya, share screen silakan lagi ya. Om Ben. Sahabat Mira Asset yang nanya rekamannya, nanti rekamannya dikasih setelah akhir kompetisi ya. Jadi nanti akan dikirimkan dari sesi 1 sampai dengan sesi kelima. Silakan Om Ben. Ya, ini sudah keluar ya Bu Marta Udah, chart BBRI sudah. ya. Ini saya ngambil contoh saham blue chip aja supaya aman kalau teman-teman FOMO pun ya saham blue chip ini Windrest cukup aman. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat saham seperti ini chartnya ya. Saya lihat dulu di mana support, di mana resist ya. Oke, saya mulai lihat dari sini. Oke lah, kita bisa ngomong saya pakai area di sini. Ini kita bisa pakai ini area ya, ada area seperti ini ya. Jadi BBRI ini sekarang sudah menguji area resistnya lagi ya. Lalu kita cari area supportnya. Ini ada gap di sini ya. Saya biasa pakai gap ini sebagai support ya. Oke, kita ambil gap di sini. Ya, ini saya pakai trading view teman-teman untuk menentukan risk reward ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini kita ngerti area supportnya di sini, area resist di sini. Sekarang kalau teman-teman mau masuk ke dalam saham BBRI ya, kita lihat ini kan garis besarnya ya, garis besarnya seperti itu. Saya akan kecilin lagi ya. Oke, saya lihat, oh ini kita bisa lihat dia ada trend line di sini ya. Nah, ini di tanggal 19 ini BBRI ini break ya, break dari downtrend line-nya dengan volume ya, dengan volume 4 hari berturut-turut volumenya bagus banget. Nah, ini kita bisa entry ya, kita bisa entry. Tapi ini kan areanya di area resist nih sekarang nih ya. Jadi teman-teman entry-nya bagaimana? Kita tentuin supportnya dulu. Kalau dari sini ya, ini ada gap gini. Misalnya kita tentuin supportnya di area sini ya, kita pakai low terakhir. Ya. Kita sudah ngerti, kita hapus dulu. Ya, ini break dari downtrend. Kita tentukan area supportnya di sini. Sorry. Saya biasanya pakai bantuan ini. Ya, ini. Ya, ini ada tools untuk bikin risk reward-nya. Ya, posisi pembelian. Seperti itu ya. Saya tentuin di sini misal. Nah, saya tentuin dulu area support di mana. Misal ya, oke lah, saya mau tentukan supportnya di sekitar sini ya. Di 4.100 lah ya, 4.100. Nah, sekarang kan harganya di atas ini nih. Targetnya kemana? Targetnya di sini. Target saya ada di area sini. Di area resistnya yang terakhir ya. Tingginya terakhir ini. Nah, ini ya, yang hijau ini adalah contoh dari reward. Yang merah ini risk ya. Nah, karena harganya sudah di 4.280, bagaimana? Kita mulai ngitung nih, contoh nih, saya pingin average saya anggap aja di 4.200. Nah, di sini kita lihat, kalau saya sampai punya average 4.200, maka ya, saya ini mendapatkan target rewardnya itu 6%-an, risk saya cuma 2%. Nah, ini cara bikin risk rewardnya gini, seperti itu. Nah, nanti tinggal kalian misalnya 4.280 ya. Oke lah, kalian mencoba melakukan entry bertahap ya. Entry bertahap ini dia bisa aja ketika BBRI breakout kayak gini, dia bisa aja menguji tren ya, supportnya lagi baru naik ya. Jadi teman-teman tentuin aja. Kalau misalnya anggap aja FOMO nih. Di sini nih, di 4240 ya. Ini berarti risk-nya itu 3%, 3,3, reward-nya 5% ya. Ini belum ada 1:2. Nah, artinya apa? Artinya kalau teman-teman sampai beli di 4240 ya, kena cut loss-nya itu 3%, kalau kena targetnya cuma 5%. Ini contoh aja dari menghitung risk reward-nya ya.
Ini contoh ya, contoh yang paling gampang. Nah, nanti tentukan teman-teman tentukan sendiri. Misalnya kalian memang mau swing nih. Inflow-nya BBRI lagi bagus-bagusnya ini. Jadi saya tidak terlalu yakin juga dia bakal jebol ke 4.000 karena inflow-nya lagi bagus-bagusnya, kan seperti itu ya. Jadi saya tentukan target. Kalau memang misalnya seperti ini ya, kalian tentukan sampai di sini. Anggap aja apasnya 4.000 lah, pakai angka bulat ya sebagai stop loss-nya ya. Kalian punya average di 4.240-an. Nah, targetnya ya jangan kecil begini. 1:1 jelek. Ngejarnya kalau memang mau nge-swing panjang, targetnya di mana? Ya, targetnya cari di area sini. Misal di sini aja. Nah, ini oke nih. Ini plan yang cukup oke. Oke lah, stop loss di bawah 4.000, tapi target jual saya 4.650 minimal. Jangan cuman udah risknya jauh sampai 4.000, targetnya cuman 4.400-an. Ini kalau kalian memiliki trading plan yang cuman sampai seperti ini ya, ini 1:1 gini. Wah, ini jelek banget, 50-50 aja. Ngapain saya resiko segede itu cuman mau jual di 4.400-an. Ya, saya maunya swing aja sekalian sampai minus dressing. Misal saya cari di area all time high-nya sini. Sampai sini. Nah, ini oke. 5:11. Oke, 1:2. Itu salah satu contoh menghitung risk reward gambar seperti itu. Semoga teman-teman bisa kebantu ya. Ya, jelas sekali Om Ben. Kalau saya pribadi jelas. Jadi dan saya yakin sahabat Miraset juga jelas ya dengan tadi contoh untuk risk dan rewardnya. Oh ya sahabat Miraset, saya ingin menyampaikan bahwa kita di sini tidak memberikan rekomendasi ya sahabat Miraset. Jadi untuk yang punya pertanyaan tentang saham, mohon maaf saya skip semuanya. Jadi dari tadi mungkin banyak yang bilang pertanyaannya kok nggak dijawab. Karena kalau yang tentang saham mohon maaf ya. Jadi ini acara edukasi, jadi bukan acara rekomendasi. Dan kita lanjut lagi ya, Om Ben. Kalau misalnya nih dalam satu hari misalnya target harian kita udah terpenuhi nih Om Ben dari scalping misalnya. Kalau dari Om Ben sendiri tuh sarannya lebih baik kita lanjut lagi trading atau mendingan stop aja? Kalau saya gini. Kalian misalnya mau stop, oke. Targetnya udah tercapai, mau stop, oke. Boleh banget, silahkan. Tapi kalau misalnya ada saham yang menarik, ya kalian harus analisa dulu. Harus lebih berhati-hati analisanya. Dan kalau misalnya udah gini ya, anggap ya, oh saya punya target scalping nih satu hari cuma 500.000. Udah kecapai nih 500.000. Saya mau masuk ini kok ada saham yang bagus ya. Tapi kok saya takut ini loss saya hilang, profit saya hilang jadi loss ya. Nggak apa-apa masuk misalnya ada alasannya, ada analisanya. Oke, oh bagus nih saham ini. Saya punya trading plan-nya segini. Supaya nggak ketakutan gimana? Masuknya porsinya kecilin. Tujuannya apa? Kalau sampai loss ya loss-nya kan kecil. Kalau sampai profit ya kita dapat profit. At least targetnya tercapai. Tujuannya apa sebenarnya? Kita trading ini nggak mengejar yang namanya profit maksimal aja. Tapi yang tadi saya bilang, bagaimana meminimalkan resiko, bagaimana menjaga psikologis. Kalau kalian yakin, pede, oh ini pasti bagus, saya yakin, saya berani dengan porsi awal, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai loss, harus siap resikonya. Jangan sampai rusak. Kalau takut rusak gimana? Ya mending nggak usah beli atau kecilin untuk masuknya. Kalau dari saya seperti itu, Bu Marta. Oke, baik. Terima kasih Om Ben. Om Ben, ini ada yang nanya tentang risk reward ratio. Kalau saham gorengan, kira-kira apakah masih 1:2 Om Ben atau lebih tinggi? Kalau gorengan ini jadi gini. Karena gorengan ini cukup volatil, ya. Yang tadi saya jelaskan itu biasanya lebih gampang diimplementasikan untuk swing pendek. Karena begini, prinsip saya kalau di saham gorengan ya, prinsip saya adalah kapan saya harus keluar ketika tekanan jualnya tinggi. Karena kita nggak bisa mengharapkan ya misal ya ada sebuah saham di HK broker A seperti itu ya, dinaikin sama dia, diakumulasi dinaikkan. Nah kita ikut masuk ya, numpang di pergerakan sahamnya. Kita nggak bisa mengharapkan mencapai target karena apa? Kalau broker A buang dengan jumlah besar, nggak ada yang nampung, maka saham itu akan rontok. Maka untuk saham gorengan saya biasanya kurang memakai sistem seperti tadi. Saya lebih melihat ketika saya keluar adalah bagaimana saya mengamankan aset. Cuman mengamankan aset aja. Yang penting saya nggak mengalami loss. Itu kalau main di saham gorengan karena volatil banget ya. Beda kalau kita bermain di saham-saham yang misalnya kita bisa swing untuk 1 minggu, 2 minggu itu baru pakai risk reward tadi Bu Marta. Oke, baik. Terima kasih Om Ben. Om Ben, kalau ini ya, kalau menurut Om Ben sendiri ini ada pertanyaan. Kalau saham gorengan, sebentar saya baca. Bagaimana membedakan saham gorengan yang layak di hold
atau yang harus dijual di hari yang sama? Kalau saham gorengan yang layak di-hold adalah saham yang memang masih ada akumulasinya dari penggerak harganya. Seperti itu, kalau prinsip saya. Nah, kalau misalnya nanti kode broker tutup gimana? Ya, kalau kode broker ditutup, kita lihat tekanan jualnya aja. Selama tekanan jualnya rendah, ya, saya akan hold di saham gorengan tersebut. Kalau tekanan jualnya mulai tinggi, saya akan mulai lepas. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Karena buat saya di saham gorengan itu lebih ke arah perang antara buyer dan seller gitu aja. Kalau sellernya kuat, gede, ya saya akan mengurangi porsi. Tapi kalau bayarnya ini gede, walaupun diguyurin terus tapi ditahan terus, ya saya bisa prefer untuk hold dulu. Ya, jadi itu prinsip saya kalau main di saham gorengan seperti itu. Oke, baik. Baik, Om Ben, ini ada pertanyaan kalau misalnya kita sebentar. Ini ada misalnya saham gorengan nih ya, misalnya biasanya itu ada volume transaksi. Nah, kemudian di awal minggu ini sahamnya stay di harga yang sama, volumenya tapi rendah. Nah, kemudian besokannya ARB tapi volumenya juga sangat rendah. Nah, kalau menurut Om Ben lebih baik ini apakah di cut loss atau sebenarnya ini dalam periode akumulasi? Prinsip saya untuk ARB yang tidak simetris seperti ini, saya tidak akan pernah mau mengizinkan saham saya kena ARB. Kenapa begitu? Karena kalau sampai ARB, biasanya bisa ARB lagi karena ARB-nya cuma minus 7%. Ya. Saya tidak mau mengizinkan saham saya kekunci di ARB. Karena apa, kalau sampai ARB berjilid-jilid itu bahaya banget. Ingat teman-teman, volume kecil ya, kalau di saham gorengan bisa aja bandarnya itu sudah hilang atau sahamnya udah terlantar. Jadi volumenya kecil. ARB volume kecil boleh masuk nggak? Bahaya. Contoh seperti ini. Ada saham A yang ARB berjilid-jilid nih. Dulu ada saham obat lah ya, saham obat. Seperti dari ARB pucuk ya. ARB-nya yang pertama ada volumenya. ARB kedua volumenya mengecil. ARB ketiga semakin nggak ada volumenya. Tidak ada yang mau beli, tapi semua orang mau jualan. Makanya volumenya kecil. Jadi volume kecil ini bahaya. Belum tentu volume kecil ini bagus. Karena apa? Bisa aja nggak ada yang mau transaksi di sana. Karena nggak ada yang mau beli. Teman-teman mesti ngerti, volume itu terbentuk dari buyer dan seller. Kalau nggak ada yang ngebeli, orang mau jualan semua, ya nggak ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi, volumenya justru malah kecil. Nah, makanya saya bilang ARB tanpa volume itu semakin berbahaya. Karena kalian melihat ya, kalian coba cek kasus-kasus saham-saham yang kelar repo yang memang dulunya sempat naik 500 ke atas dan akhirnya tidur ke 50. Itu ARB-nya nggak ada volumenya loh. Itu benar-benar nggak bisa keluar pada akhirnya. Makanya saya selalu bilang, kalau di saham gorengan ya, saya tidak mengizinkan sampai kena ARB. Sebelum ARB saya harus keluar dulu. Tujuannya apa? Supaya nggak kejebak. Ada nih ya yang nanya kan saham Y ya, seperti itu ya, tadi saya lihat ada saham Y ya yang sedang ARB berjilid ya. Ini ARB juga nggak ada volumenya. Nah, ini bahaya. Karena bisa aja saham yang sudah habis aksi korporasi ini ya sudah mereka dapat duit, perusahaannya seperti itu, sudah merasa cukup, bandarnya juga merasa cukup, mereka akhirnya malah berjualan dan menekan supaya sahamnya itu jatuh ke bawah. Tujuannya apa? Supaya orang nebus dari korporasi tersebut dan orang nyangkut. Ini yang harus kita ngerti. Jadi kalau saham gorengan ini bahaya. Jangan sampai kena ARB. Intinya seperti itu. Apalagi saham gorengan yang sudah arah berjilid-jilid. Udah arah 3 kali nih. Kemudian ARB. Bisa ARB berjilid sampai ARB-nya 4 kali, 5 kali pun bisa. Bahkan dulu saham obat saya masih ingat ARB-nya 12 kali teman-teman. Itu bahaya sekali. Nah makanya untuk saham-saham gorengan terutama yang sudah naik dengan tinggi, jangan pernah kena ARB. Saran saya seperti itu. Ya, dan sekaligus tadi pertanyaannya sudah dijawab ya, yang untuk ARB berjilid-jilid ya, Om Ben. Ini ada pertanyaan Om Ben, ini banyak nih, dan sering saya dapat pertanyaan ini di beberapa kali pertemuan. Jadi kalau misalnya kita udah entry, kemudian kena stop loss gitu ya, kemudian harganya turun, jadi kita entry, kemudian justru kena stop loss, harganya naik. Nah, kita kejar atau enggak? Jadi gini, untuk entry kan kemudian kena stop loss, berarti kan kita sudah mengikuti plan yang kita buat ya. Nah, kesalahannya bisa kalian evaluasi. Jangan-jangan kalian pasang stop loss-nya terlalu ketat. Ya, terlalu ketat, makanya kena stop loss. Dan jangan-jangan sahamnya volatil. Kalau saham-saham volatil stop loss-nya ketat ya pasti kena dong. Ini namanya saham gorengan volatil ya, di bawah atas ke bawah, spike atas ke bawah gitu ya, chartnya jarum-jarum begitu, ya pasti stop loss-nya kena. Nah, makanya saya selalu bilang, kalau saham-saham volatil stop loss-nya ketat ya pasti kena dong. Ini namanya saham gorengan volatil ya, di bawah atas ke bawah, spike atas ke bawah gitu, ya chartnya jarum-jarum begitu, ya pasti
bakal kena gitu loh. Nah, harus dimengerti dulu. Kalau memang sahamnya udah bagus, analisanya bagus, kena stop loss, ya udah, berarti memang udah tepat kan analisanya. Kemudian kalau misalnya mau entry gimana? Boleh entry lagi, tapi dianalisa ulang. Nah, begitu teman caranya. Dianalisa ulang. Kalau mau entry dianalisa ulang. Kalau memang ragu bagaimana? Tapi saya pengen masuk nih, tapi saya ragu. Kecilin porsinya. Separuh dari porsi awal. Tujuannya apa? Kita menjaga psikologis kita. Kalau udah misalnya bener ya, udah dapat profit, ya udah kita bisa, analisa saya bener nih, saya cukup pede. Jadi kita melakukan trial dan error ini supaya mencari formula yang paling aman buat sistem trading kita. Itu yang paling penting buat saya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben, ini ada pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya nih terkait dengan cut loss, kalau misalnya kita udah terlanjur nyangkut lama, kemudian apakah sekarang saat yang tepat untuk cut loss atau mendingan nunggu window dressing? Tergantung sahamnya. Kembali lagi tergantung sahamnya ya. Kalau saham-sahamnya seperti perbankan, itu pasti perbankan paling top perform lah sekarang itu, ya. Inflow asingnya juga bagus banget. Tapi kalau saham-sahamnya misalnya seperti HMSP, misalnya ya saya tidak misalnya aja kalian nyangkut HMSP di harga di atas 2000, ya itu cukup berat karena secara chart aja, secara TA aja itu sedang mengalami proses yang kurang bagus ya. Momentumnya, trennya kurang bagus. Jadi dilihat lagi sahamnya. Paling gampang bagaimana? Saya sering dapat pertanyaan juga, cara ngelihat tren itu gimana Om Ben? Paling gampang ya pakai TA, technical analisa. Pakai apa? Pakai garis trend line. Kita tarik garis trend line-nya. Ini uptrend beneran nggak? Jangan-jangan ini udah sahamnya rally kencang, ternyata misalnya ya ada saham A udah rally kencang ya. Ya di harga 500 sekarang. Kita tarik garis trend-nya. Oh ternyata dia turun ke 300 pun masih uptrend. Nah, ini yang kita harus ngerti. Saham ini masih uptrend, tapi sekarang ketinggian. Maksudnya gimana ya? Tungguin dulu. Karena resikonya terlalu tinggi. Ini yang sering teman-teman harus mengerti ya. Itu cara mengetahui trennya. Jadi kalau saham tersebut sudah jelek, ya menurut saya win dress pun ya mungkin tertolongnya cukup sedikit aja, nggak signifikan. Tapi kalau sahamnya uptrend kayak perbankan, ya itu pasti bagus banget. Jadi kalian bisa cek juga dari seasonality seperti itu. Waktu windows dressing ini performnya saham ini bagaimana? Sektor ini performnya bagaimana secara historikal? Kalau performnya kecil ya mungkin kenaikannya juga nggak terlalu gede juga, apalagi sekarang tertekan dengan isu-isu yang mungkin jelek seperti itu ya. Jadi saran saya ya kalian harus riset lagi ya, menurut saya seperti itu. Oke, baik Om Ben. Jadi balik lagi nggak bisa digeneralisir semua saham akan naik pada saat window dressing ya, sahabat Mirai Aset. Betul. Iya, Om Ben. Nah ini pertanyaan yang ada beberapa juga itu terkait dengan false break nih, Om Ben. Gimana sih ciri-ciri dari saham yang trennya tuh false break? Ini false break atas apa bawah ini? Yang atas, jadi udah naik ternyata turun. Gini, kalau saham itu, jadi gini, terkadang itu bikin false break. Kenapa bikin false break ya? Secara teoritis adalah kita ngerti bahwa pergerakan dipengaruhi oleh buyer dan seller. Misal ada resisi tertentu yang berusaha di break dengan volume ya, volumenya besar. Misal di 200 volumenya besar di break ya, lolos ke 208. Tapi menjelang closingan turun ke 196, gagal break dari 200. Karena apa? Karena banyak seller yang jualan terus ya. Akhirnya bayarnya nih nggak kuat. Akhirnya makanya harganya false break. Kalau false break itu bagaimana? Biasanya kalau kita memang ngerti momentumnya bagus, kita buy on breakout ya. Kita buy on breakout juga tidak boleh buy on breakout itu all in. Jelas nggak boleh. Kita harus mengerti kalau ada false break harus ada plan-nya. Kebanyakan saham yang breakout itu kadang-kadang false break dulu. Dia coba jebol resist, dia gagal. Besoknya coba jebol, gagal lagi. Mungkin percobaan keempat baru tembus ke atas. Karena apa? Tentu saja kasarannya begini, mengusir orang-orang yang nyangkut. Ya, bandarnya ngusir sangkutar-sangkutar yang di atas itu. Ngusir retail. Ya, tujuannya dijebolin, gagal. Akhirnya retail, aduh, ini pasti nggak jebol nih, saya mau buang. Waktu retail buang semua, bandarnya nge-break ke atas. Kalau saham ada sebuah saham yang breakout dengan volume, ya, volumenya kencang, benar-benar bagus, dan kalian bisa lihat dari broker summary-nya, misalnya nanti tutup ya, kan tanggal 6 udah ditutup tuh, tapi di end of day kalian bisa cek kan, kalian cek, oh hari ini kok broksumnya bagus, ini akumulasi dari bandar-bandar besar ya, broker-broker besar. Nah, kita bisa berasumsi bahwa, oh ini false break, nggak apa-apa, saya akan coba tungguin ya, misalnya tadi di 200 ya, saya akan coba bikin area support di 190, 188 lah, stop loss saya di situ misal seperti itu. Ya, kalian bisa melakukan pembelian. Karena yang tadi saya bilang,
Kalau ada volume besar dan ada akumulasi, sedangkan yang jual itu retail-retail semua, nggak menutup kemungkinan mungkin percobaan keempat atau ketiga bisa baru benar breakout. Jadi ini harus dilihat. Tapi kalau ada saham yang memang breakout dengan volume yang kecil, ini bahaya. Biasanya besoknya diguyur karena dia mau jebak kita sebagai retail. Makanya volume itu penting, ya. Volume itu penting. Kalau volumenya gede, ya, akumnya bagus, ya jangan khawatir. Ketika dibawa turun, kita tentuin aja batas resiko kita di mana kita beli, ya. Kita beli buy on weakness seperti itu, ya. Ketika nanti beneran break, kita bisa sudah punya barang itu di harga bawah. Itu yang saya lakukan kalau memang berjaga-jaga soal false break ke atas, ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Om Ben. Om Ben, ini ada yang minta dijelaskan contohnya kalau misalnya dengan masuk dengan teknik entry berdasarkan buy on weakness. Boleh dikasih contoh mungkin Om Ben? Oke, kasih contoh buy on weakness. Sahabat Coba. Mirai Asset yang menuliskan saham-saham, balik lagi ya. Edukasi. Oke, buy Mulai on deh weakness, ditulis ya. semua. Buy on weakness, ya. Buy on weakness, saya minta share screen dulu ya Bu Marta, ya. Saya pakai saham yang sama aja. Saya pakai BBRI lagi, ya, BBRI lagi. Supaya adil, ya. Supaya adil. Ini kita bisa pakai ini area gap ini sebagai support seperti itu, ya. Area gap sebagai support. Nah, kita mau buy on weakness nih ceritanya ketika di sini, ya, teman-teman, ya, ketika di tanggal 16 November ini, ya. Ketika di tanggal 16 November ini, saya coba lihat di sini aja. Nah, ketika begini, ya. Ini kita mau buy on weakness nih ceritanya nih, ya. Volumenya buangannya gede, tapi ini ada support di area sini. Boleh nih buy on weakness. Misalnya, ya, let's say kita bikin plan, ya. Oke, saya mau tentukan stop loss-nya di ini salah. Saya mau tentukan stop loss-nya di area ini 4.000 lah, ya, 4.000, ya. 4.000. Jaga-jaga kalau false break, ya. Nah, sekarang harganya di sini nih. Saya bikin nih misalnya, ya. Oke, saya tentuin resiko saya di 3, sekian %, ya. Ini saya mau buy on weakness nih saham BBR ini. Saya nggak ngerti bakal mantul atau enggak, tapi ada support gap di sini, ya. Saya let's say karena dekat 4.000, saya genapin di angka 4.000, ya, sebagai area cut loss saya seperti itu. Nah, kita bisa beli, kemudian kita hitung nih. Boleh kayak buy on weakness dengan risk-nya yang di merah ini, ya. Nah, kemudian targetnya berapa? Targetnya di sini, misal seperti itu. Nah, nggak ada masalah. Nah, seperti ini. Olehnya seperti ini, ya, 3/4. Ini ya cukup oke, walaupun nggak oke-oke banget. Tapi ini spekulasi buy, ya, spekulasi buy. Kalian boleh nih. Ya, di area merah ini, ya, area merah ini adalah area cicilan beli kalian. Seperti itu, ya. Di bawah merah kalian cut loss, ya. Seperti itu. Jadi ini penting bikin kayak gini. Ini contoh pembelian buy on weakness. Jadi kalian tentuin dulu supportnya di mana. Ini kan buy on weakness nih, lagi turun begini, ya. Nah, ternyata setelah kejadian dia rebound, ya. Dia rebound. Nah, kalau breakout seperti ini, kalian punya barang di bawah bagaimana? Kalau saya sih nggak akan lepas dulu, karena ternyata naiknya dengan volume seperti ini, ya, akumulasinya bagus aslinya, ya, saya mendingan tungguin sekalian misal sampai di sini. Nah, ini kalau saya buy on weakness gini malah risk reward saya tinggi banget nih. Apalagi kalau saya mau sabarin sampai ke 4.700, ya, bisa 12/3, 1/4 ini risk reward-nya. Ini buy on weakness, ya. Buy on weakness itu saran saya teman-teman, buy on weakness itu lebih enak kalau tetap di saham yang uptrend, ya. Bisa yang uptrend. Ini saham BBR ini uptrend. Kelihatan banget ini uptrend. Ya, masih naik ini. Nah, uptrend, ya. Ini saham uptrend. Buy on weakness saham uptrend sangat-sangat boleh sekali. Kalau 4.000-nya jebol bagaimana? Udah lolos melebihi resiko teman-teman, ya, teman-teman buang dulu. Nanti bisa buyback lagi, cari area support baru lagi. Itu cara saya, ya. Seperti itu contohnya, ya. Oke, baik Om Ben. Om Ben, ini ada mungkin saya ke 2 pertanyaan terakhir, ya Om Ben, boleh? Boleh. Iya. Nah, Om Ben, ini ada pertanyaan kalau misalnya ini pertanyaannya menarik sih menurut saya. Jadi, apakah semua orang itu bisa berhasil dalam trading atau hanya orang dengan karakter tertentu yang tadi seperti Om Ben bilang, misalnya punya karakter tenang, sabar, realistis, sedangkan kalau misalnya tipe yang emosian, gak sabaran, itu sebenarnya nggak cocok di market. Menurut Om Ben gimana? Kalau pendapat saya pribadi, ya,
setiap orang itu bisa berhasil dalam trading. Menurut saya, tergantung seberapa besar dia mau belajar. Tergantung seberapa besar effortnya. Ya kan? Seperti itu. Jadi ada orang yang bilang, oh saya tuh nggak bakat trading. Trading itu bukan bakat menurut saya. Kesabaran itu bukan bakat juga. Kesabaran itu bisa dilatih. Psikologis, emosional itu juga bisa dilatih. Ya kan? Makanya kalau di dalam psikologis yang benar-benar ya ada yang namanya mungkin anger management, ya kan? Bagaimana cara kita memanage kemarahan kita kalau orangnya emosional banget. Sama. Tapi tergantung seberapa besar kita mau effort di situ. Ada orang yang memang tradingnya ini FOMO-an, nggak sabaran, asal gebak-gebuk sana sini, ya udah loss-nya gede. Bisa nggak sukses? Bisa. Seberapa besar dia mau belajar? Seberapa besar usahanya mau berubah? Ya, ini tapi butuh proses, nggak bisa instan. Kebanyakan orang soalnya bisanya instan, ya kan? Pengennya instan, pengennya instan. Sudah saya udah loss 1M nih, saya pengen balikin 1M dalam setahun. Ini nggak bisa begitu. Kita nggak bisa patok. Jadi gini teman-teman. Set target itu adalah target yang realistis. Kalau kalian sampai mengalami loss yang besar, itu nggak bisa kalian set, oh saya dalam setahun mau balikin loss saya ini nggak bisa. Tapi yang kita cari adalah kita mencari profit yang konsisten. Sesuai kemampuan dulu dong. Namanya kita belajar ya, bayi belajar merangkak, masa pengen langsung ikut lomba lari, kan nggak mungkin. Kan seperti itu. Jadi teman-teman set target yang realistis itu bukan target untuk mendapatkan langsung balik modal, enggak. Tapi target untuk dapat profit, misalnya dalam kalau scalper ya harian atau mingguan seperti itu. Kalau swing ya mungkin bisa bulanan atau tahunan. Itu lebih realistis daripada kalian langsung, oh saya pengen balik modal. Jadi menurut saya semua orang itu bisa trading, tapi seberapa besar dia mau belajar, seberapa besar usahanya mau berubah. Saya banyak sekali menemukan orang-orang yang gagal awalnya, seorang ibu rumah tangga, bahkan orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Saya acung jempol sekali di PPC itu banyak orang-orang yang berusia 50 tahun, 60 tahun, tanpa dasar yang benar, tapi akhirnya sekarang sudah mulai profit konsisten. Karena apa? Mereka mau belajar. Bayangin seorang yang ibu-ibu umur 60 tahun itu ngikutin kelas-kelasnya PPC. Belajar TA, belajar apa, semua diikutin. Saya angkat topi untuk effortnya beliau. Ya. Nah ini yang teman-teman kadang-kadang nggak punya. Teman-teman pengen profit konsisten tapi nggak mau ada effort. Akhirnya bilang, aduh udah trading nggak untuk semua orang lah. Ya, menurut saya versi saya seperti itu dari pengalaman saya, Bu Marta. Baik Om Ben. Nah Om Ben, ini ada satu juga nih pertanyaan yang menarik Om Ben. Biasanya kan Om Ben dan semua mentor itu selalu bilang bahwa trading tuh harus pakai uang dingin ya. Nah ini ada yang bertanya, kalau misalnya saya trading ini bukan, jadi ini contohnya ya, bukan saya trading dengan uang panas karena memang nggak ada pilihan lain dalam pekerjaan gitu. Nah gimana cara mengatasi psikologi dalam trading, karena otomatis dengan uang panas ini pasti akan bikin jantung lebih deg-degan kalau misalnya mau cut loss. Karena pakai uang panas ya. Ini sudah sedikit salah dulu, tapi bagaimana ya, kondisinya nggak pernah ideal kan karena seperti itu. Kalau memang pakai uang panas misalnya, aduh saya ini harus trading karena apa? Saya misalnya ya mohon maaf ada yang diberhentikan dari pekerjaan seperti itu, kemudian ada sisa duit, ini saya nggak ada pekerjaan lagi, saya baru ngelamar belum dapat, misalnya seperti itu. Akhirnya saya punya sisa-sisa dari pesangon dan lain sebagainya ini, misal anggap aja saya sisa punya cuma 50 juta, ini bagaimana? Kalau teman-teman mau masuk dalam trade dengan uang sisa 50 juta itu yang benar-benar uang itu uang yang untuk hidup juga, saran saya jangan dipakai semua. Kita alokasikan, misal seperti ini. Dari 50 juta kita mau scalping ya, pakai ya, karena scalpingnya juga nggak jago-jago banget ya, pakai 10 juta aja. Artinya apa? 40 juta buat apa? Ya kalian buat hidup itu. Jangan 50 juta dimasukin semua. Kalau dimasukin semua, berantakan. Itu sebenarnya nggak ideal, tapi mau gimana lagi kan kasarnya seperti itu. Nggak ada pilihan lagi, kalian mengalokasikan sejumlah dana yang dimana kalian mau pakai untuk pertaruhkan di dalam bursa, dalam market kita. Ya, jadi caranya seperti itu. Jangan semuanya 50 juta dimasukin, jangan. Kalau 50 juta kalian masukin semuanya, ya kalau profit, kalau sampai loss, kalian nggak makan beneran loh. Itu bahaya banget. Ya, kembali ya, itu bukan situasi yang ideal. Ya, jadi cara kita adalah kita untuk supaya nggak loss besar tuh bagaimana sih? Gampang. Jangan pakai modal besar. Kalian nggak akan loss besar. Kalau pakai modalnya kecil. Kemudian harus disiplin juga ya. Jadi saran saya seperti itu, Bu Marta.
Oke, baik. Terima kasih banyak Om Ben. Sudah hari ini kegiatan mentorship-nya sangat menarik nih. Banyak banget yang mencerahkan nih. Semoga sahabat Mirai Aset abis ini semakin bisa disiplin lagi, semakin punya trading plan yang baik, dan semoga makin sukses dalam tradingnya. Mohon maaf juga nggak semua pertanyaannya bisa dijawab nih sahabat Mirai Aset. Ada total 152, jadi pertanyaannya kalau sampai besok pagi market buka juga belum selesai. Jadi kita harus akhiri dulu kegiatan mentorship hari ini. Kita masih ketemu lagi sekali lagi minggu depan ya Om Ben. Iya, sekali lagi. Di pertemuan yang terakhir. Jadi sahabat Mirai Aset pastikan untuk minggu depan tetap stay di kegiatan mentorship di HOTS Championship season ke-6. Dan untuk saat ini saya kembalikan ke Glenda yang cantik. Silakan Glenda. Kak Glenda. Terima kasih Bu Marta yang juga tentunya nggak kalah cantik ya sahabat Mirai Aset. Saya setuju kayaknya Om Ben ya. Terima kasih Cantik, banyak Bu Marta. buat cantik tentunya. Terima kasih banyak ya Om Ben dan juga Bu Marta atas sesi mentorship-nya yang tentunya bikin kita semangat on fire supaya besok tradingnya bisa makin cuan. Terima kasih banyak juga untuk sahabat Mirai yang telah bergabung dan sampai jumpa minggu depan ya. Jam 10, jam 2, dan juga jam setengah 7 malam hari Minggu untuk sesi mentorship kita di minggu yang terakhir HOTS Championship Season 6. Semangat buat semuanya, semoga trading plannya berhasil ya untuk besok market open. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.